tinggi gede mungkin ya itulah yang sosok apa bukan Genderuwo yang waktu aku ditempelin apa kuntilanak itu kalau yang aku rasain tuh sosoknya tuh kayak kakek-kakek kejadian juga tuh yang security bunuh diri katanya Di situ juga. Rob tadi macet nggak? macet Banget. kalau banget sih enggak. Oh, kirain macet banget jam-jam kantor. Lo kan juga mau bikin konten kan? Konten lo apa? Itu nanti kontennya untuk dunia spa sama salon. Tapi kita lebih fokus dulu ke teknik pijat. Karena kita kan kebetulan backgroundnya apa perusahaan pijat online. Jadi kita bikin konten untuk terapis-terapis ya terapis-terapis kita di upgrade-nya lewat video konten kita dulu. Oh, apa sih? Go9 itu nama lainnya dari aplikasi namanya 9 Kita. Itu aplikasi pijat online yang baru untuk kantor pusatnya sih di Bandung dan ini kan udah mau launching untuk daerah Jakarta. Itu selanjutnya Bali, Surabaya sama Jogja, Medan kayak gitu. Oh, si Pade Surya juga ikut ya? Iya, ikut juga. kita karena kerjasamanya di situ bisnis. partner bisnis, kita bisnisnya. Jodoh kayaknya. Itu dari kapan tuh di Bandung? Udah. Kalau untuk Bandung udah buka duluan, ada 4 bulan ke belakang. Ya, udah running 4 Gitu. bulan. Cuman kalau untuk Jakarta kita baru mau launching ya mungkin awal tahun kali ya. Terus sejenis bidangnya apa sama kayak yang sebelum-sebelumnya ini ada itulah Ya yang dari sebelumnya karena kalau- memang saya juga dari salah satu pijat online yang berbasis motor itu. Oh. Gitu. Jadi ya mungkin Kalau ini khusus. sama, jadi Ada cuman motor juga? belum. Oh, gitu. belum. Kalau Semoga kalau aja untuk ya, motornya didoain belum, ya. cuman ya paling cleaningnya sama pijat online-nya gitu. Doain sukses ya. Ya, pastilah orang udah bantuin kita. Terus kira-kira kapan channel lo mau di ini? Mungkin secepatnya. Oh. Amin. Nanti kalau ada apa-apa kita saling bantu aja. Karena ya. kita kan sekarang lagi nyiapin apa persiapan terapis-terapisnya. Kita kan mesti Oke. saring bener-bener yang berkompeten banget gitu. Oke deh. Katanya pasti ada cerita lagi kan? Ya, Late by nelpon itu katanya si Romi mau datang lagi. Terus aku semangat dong. Pasti ceritanya seru-seru tuh. Ya udah monggo orang. kalau yang sekarang mungkin kan yang kejadian di tempat kerja aku. Dulu karena aku tuh sebelum di aplikasi pijat online itu di kerjanya di hotel. Oh, di hotel. Iya, Ya. Di Jakarta? Iya, di hotel di Jakarta. Adalah hotel apa? Namanya ada salah satu hotel, cuman aku tuh waktu di hotel tuh bagian banket. Bangker. Banket. Jadi banket tuh yang wedding, Oke. handle wedding, handle meeting kayak gitu kan. Nah itu banyak aku tuh yang memang orang dasarnya kan penakut ya. Jadi yang waktu hari itu tuh dikasih jam malam lemu. Jadi karena besoknya ada wedding, jadi aku tuh hari itu tuh nyiapin semua peralatan makan. Itu sendiri. Kok sendiri? Ya mungkin karena jadwalnya gitu kan, karena besoknya aku handle-nya tuh aku dikasih di handle yang paling sore, jadwal masuk yang paling sore karena kan handle sampai malam lagi gitu kan. Untuk kalau yang untuk intinya gitu, kalau yang untuk grup inti itu pasti dikasih yang sore karena pas yang bukan inti itu pas dari siang karena mesti nyiapin yang banyak gitu kan. Itu yang waktu itu tuh yang di lantai itu cuman seorang doang. Seorang doang tuh maksudnya lo? Saya sendiri, bener-bener sendiri. Dan itu pas yang jam 2 tuh, karena kan di office-nya gitu kan. Jadi itu mesti ngelapin Malam ya itu ya? mesti ngelapin dessert pot, dessert pun, sendok, garpu kayak gitu, piring semua. Dan itu yang memang di situ nggak bisa tenang ya, karena tuh bulu kuduk tuh merinding banget sendiri gitu kan. jam segitu hotel pula. Itu jam 2 gitu. Nah itu yang karena ini karena takut gitu kan, apalagi yang lantai sebelahnya itu kan restoran gitu.
Nah itu yang di restoran itu katanya sih gitu kan, karena temen Tapi restorannya udah tutup. udah tutup Oh, gitu orang kan. berarti ya? Udah nggak ada orang, benar-benar tok sendiri di situ. Nah itu kalau yang teman kerjaku bisa ngelihat gitu. Jadi pernah kejadian kita lagi dorong mindahin kursi pakai troli, ya mungkin itu si makhluk halusnya apes kali ya gitu kan. Jadi sih kalau temanku tuh lihat dia orang tinggi, bukan orang ya makhluk halus, sosok yang bener-bener tinggi gede, dan itu kan ada berapa lantai, jadi cuman kelihatannya itu setengah doang karena saking tingginya. Apa tuh yang tinggi gede mungkin ya, itulah yang sosok apa, bukan gendruwo, ya, hitam. ya pokoknya katanya sih hitam. Kalau gitu. hitam gendruwo. Terus kamu melihat itu juga? Kalau ngelihat sih enggak, ya itu ya aku tuh memang nggak bisa ngelihat gitu kan, dan aku juga nggak mau ngelihat karena pasti bakal kebayang terus. Kita nggak ngelihat aja udah kebayang terus kan dengan ngerasain kayak gitu. Makanya aku inisiatif karena nggak mau ngelihat ke arah restoran itu, akhirnya mundur, jadi mepetin ke tembok. Kerjaanku ditarik semua. Ditarik sama itu. Jadi ya pokoknya kita ke deket dinding biar nggak ngelihat ke arah sana. Terus kita juga nggak deketin lift sama tangga darurat kan. Ngerjain itu depan lift. Padahal itu kalau ada security yang lagi ngontrol gedung dari lantai 1 sampai atas kan dikontrol satu-satu. Itu nggak boleh karena ngehalangin tangga darurat kan. Gitu aksesnya. Nah akhirnya saking nggak kuatnya, ini tuh bulu kuduk tuh yang bulu sebadan-badan tuh berdiri gitu kan. Bulu sebadan-badan. Dan itu yang bulu. aku tuh yang udah saking nggak kuatnya, ya udahlah pulang kabur dari kerjaan itu. Tapi nggak bilang sama yang lain? Nggak ada, nggak bilang sama siapa-siapa, cuman paling absen doang karena kan nggak ada yang masuk yang malam itu tuh masuk cuman seorang. Yang waktu aku ditempelin kuntilanak itu, jadi sebelum aku mimpiin benar-benar aku bisa dalam mimpi itu aku ngelihat diri aku lagi dipelukin kuntilanak. Aku udah ada feeling jadi sebelumnya. Mesti padahal posisi itu kan lagi ngedrop badan aku, nggak bisa lagi karena lagi sakit gitu kan. Pikiran, oh ini aku ada perempuan loh gitu kan. Jadi ya udah berasa. Jadi kalau untuk kondisi badan, kondisi emosional kita lagi nggak bagus pun, kalau misalkan memang itu muncul secara tiba-tiba ya muncul gitu. Jadi nggak harus ini, cuman kalau misalkan katanya kalau yang memang kondisi badan akunya nggak bagus, di saat aku entah itu ketempelan, entah itu lihat, pasti aku ngedrop. Tapi waktu itu kepikirannya apa ada yang nyantet, apa ada yang bikin ini gitu. Cuman otak kita batin pikiran udah ke situ. Nah tapi tiba-tiba tuh enggak, ini ada perempuan ngikut yang lagi nempel gitu kan. Ya kayak gitu. Itu diobatin tuh dalam 1 jam sembuh kemarin, beneran? Sembuh beneran. Berarti emang ketempelan ya? Jadi kalau misalkan kayak aku tuh kerjaannya mijit, kalau misalkan mijit datang ke rumah orang, makanya aku kalau misalkan mau mijit orang tuh bisa selalu harus pamit-pamit gitu kan, karena badan orang tuh kadang ada yang dijagain, ada yang punya barang. Kalau nggak pamit-pamit ya itu kejadiannya ketempelan atau enggak balik ke badan kita gitu kan. Tapi pernah lo mijitin, kalau lo kan ada indera rasa ini kan, ngerasain gitu. Lo lagi refleksi, mijitin apa refleksi? Mijitin. Lagi pokoknya refleksi orang gitu. Wah, ini orang pegangannya banyak ini. Kalau untuk pegangan mungkin kadang nggak langsung sadar di situ ya. Cuman kalau aku mijit, oh ini orang ada yang ngejaga, lebih ke ngejaga, tapi nggak masalah dia punya barang apa enggaknya aku nggak ngerti. Cuma kayak ini. Aku inget dia ngomong. Ayo buka dia tutup sama gue. Apa? Kalau dia apa? Jadi pertama aku ngelihat dia itu, ini bukan orang sembarang. Ada yang ngejaga kayak gitu, kayak lebih ngejaga gitu, kayak mungkin kalau yang aku rasain tuh sosoknya tuh kayak kakek-kakek. Gitu. Tapi nggak tahu bener apa enggak, bener nggak? Setahu aku tuh nggak ada yang minta untuk dijagain siapapun. Tapi kan bisa itu bisa terjadi dengan gitu. ini. Kayak aku
nggak kenal kakek buyutku, nggak tahu. Tapi pernah menurut ayah malah dijaga ya. Iya, dijaga dari itu yang ngejagain aku tuh yang selalu ngikutin kakek buyutku gitu. katanya. Nah seperti ini aku juga sadar Bayu gitu loh. Yang itu mungkin. Tapi kamu ngelihat aku udah jagain. Bukan ngelihat, tapi ngerasa pertama rata-rata itu aku bisa spontan itu ketemu, oh ini ada sesuatu, ada yang nggak iya sih. nggak biasa kayak aku ada jagain, yang jelas aku kemanapun pas berdoa lah, berarti aku dijaga. Nah yang dari hotel itu setelah lo kabur gimana? Ya besoknya tetap ya diomelin gitu kan, cuman ya karena udah bilang sih aku nggak mau sendiri karena pasti bakal terjadi seperti ini gitu kan, karena pasti bakal ketakutan kabur gitu. Apalagi yang aku tuh dapat berita-berita dan memang itu aku tahu juga gitu kan. Itu salah satu lantainya tuh itu kosong melompong. Jadi nggak ada keramiknya, nggak ada apanya, bener-bener kayak bangunan nggak jadi. Iya, plafon pun nggak ada gitu. Cuman ada kabel. Jadi di situ tuh kadang suka ada dikasih lampu, tapi dia lampunya nggak pernah awet. Kalau nggak meledak ya putus. Nih, enggak. Itu satu lantai apa satu kamar? Ada satu lantai. Oh, jadi satu lantai khusus Satu lantai top gitu. Nah, itu lebih baik. Kenapa aku merinding nih? Aku ingat hotel di Jogja. Aku kan di Jogja ya. Ada pekerjaan lah di sana. Kemudian karena itu akhir tahun, susah banget nyari hotel. Akhirnya kita dapat hotel, itu pun udah muter-muter. Sampai jam 2 dapat hotel pun itu kelas melati kayaknya. Nggak ada bintang-bintangnya. Oh, nggak bintang 1 loh. bintang 7. Nggak ada. Paling bintang 7. Itu dapat hotel. Karena kita udah capek, akhirnya tidurlah kita. Lalu masuk kamar kan. Entah kenapa, kamar 1 ini dari awal dibuka. Yang lain kan dikunci ya. Kita ngeliat dulu baru ini. Nah, satu kamar dibuka kan. Kemudian karena kita udah nggak betul, udah tidurlah. Yang itu ada temanku cewek di situ. Pas dia masuk, dia itu merinding dan girap-girap, tau nggak, ketakutan tiba-tiba. Akhirnya temenin sama teman yang lain. Selama tidur, lampu tuh kelap-kelip dan banyak banget semut datang ke situ. Oh ya, kedip-kedip itulah ya, lampu kedip itu. Ya mungkin ya, kalau yang kedip lah, kalau ada makhluk kan dudut. Kayak mau turun ya. Kalau kelip dugem. Kerjaan lu tuh dulu ya. Enak sekarang aja. Ya itu. Akhirnya yaudahlah, rupanya temanku yang cewek ini, sebut aja Mawar ya. Mawar lagi. Sama namanya Berto lah. Itu rupanya sampai pagi tuh nggak tidur. Nggak bisa tidur. Bukan karena nyamuk, kegerahan dan semut banyak banget tiba-tiba datang. Dan situ ada bunga ya. Kemudian sampai besok pagi, aku ditelepon adikku nih. Adikku datang nih. Terus dia kaget, "Mas, kok tidur situ?" Adik mulia mana nih? Kan temanmu sekolah. Iya, terus. Dia nanya, "Baik, kok nginep di situ?" "Nah, emang kenapa?" Saya bilang. "Mas tidur kamar itu?" "Enggak, temanku." "Waduh, Mas, itu kan ada cewek kebantal dibunuh di situ." Kasus pembunuhan sampai sekarang belum terungkap. Terus pindah apa gimana? Ya pasti pindah karena pas sampai pagi baru ketahuan gitu loh. Baru dikasih tahu. Mereka tahu. Nah, temanku itu yang cewek itu akhirnya teriak-teriak kayak orang kesetanan, tuh enggak? Karena merasa kesel, nggak bisa tidur. Jadi malam tuh. Nggak tidur dia. Iya malam kan? Iya. Akhirnya pagi itu malah teriak-teriak dia. Dan teriak-teriak, akhirnya kita mau pindah hotel. Dan tau nggak? Mobil kita cuma kejatuhan ini loh, pentil. Pentil apa ya? Mangga. Bukan mangga. Ya itu loh yang kecil-kecil itu. Bilangnya apa sih? Yang kecil, kalau mangga kecil-kecil bunga itu. Iya. Pentil itu kalau di bukan pentil itu ya. Jorok memang kami bilangnya pentil. Ya udahlah. Itu jatuhin kaca, Bir. Nggak masuk akal tuh nggak? Lebay. Kaca itu bisa retak. Kejatuhan pentil di hotel itu. Kayaknya kami diusir gitu loh. Suruh cepat-cepat pergi. Dan kami pergi. Dan kalau ingat kejadian itu tuh, aduh, kayaknya tuh kami merinding lah. Sampai sekarang itu belum terungkap pembunuhannya tuh, kasus cewek dibunuh itu temennya. Kesian itu pasti arwahnya tuh. Iyalah. Ya, Katanya sih gitu, Jadi kalau di CCTV kan mereka habis nonton kan, ada mereka pas masuk hotel, cewek itu dibekep, memang diambil ini ya. Mungkin motivasinya ngambil barangnya lah. Tapi sampai sekarang nggak terungkap. Itu. Karena dia bilang hotel, gue jadi inget itu gitu loh. Lo yang di hotel lanjut
setelah yang itu tapi ada kejadian ganjil-ganjil gitu nggak kalau yang tadi ya satu lantai sendiri itu beda itu? Ya kalau untuk dulu itu kalau sekarang sih karena liftnya itu dikunci jadi nggak bisa ngakses ke lantai itu. Yeah. Kalau dulu sih sebelum dikunci, jadi kalau malam di atas jam 10 itu si lift selalu sibuk sendiri. Tapi naik turun tuh di liftnya tuh nggak ada orang, nggak ada yang seolah-olah tapi ada orangnya sendiri. yang akses. Tapi naik turun tuh ya dia ke lantai itu lagi Tuh hantunya ini juga ya. ya mungkin lagi lagi mainin Jahil ini kali. juga udah tuh ngabisin listrik loh kan pakai tenaga itu. Ya padahal tinggal loncat nggak bakal gitu ya. Iya. Cari kerjaan aja. Tapi dulu juga memang sempat kejadian juga tuh yang security bunuh diri katanya. Di situ juga. Nggak tahu bunuh diri apa gimana, tapi kejadiannya tuh yang pasti dia loncat dari lantai paling atas gitu. Loncat dari paling lantai atas yang namanya itu gedung hotel gitu kan, pasti CCTV itu di mana-mana gitu kan. Dan itu setiap lantai itu ada CCTV yang mengarah ke lift di tiap lorong itu pasti ada gitu. Tapi dicek dari CCTV itu dia tidak ada melewati akses manapun. Di lift nggak ada, lift penumpang nggak ada, lift karyawan nggak ada, tangga darurat nggak ada, jadi semua tuh ngeblank. Kalau untuk rekaman CCTV semua ngerekam, tapi kalau di saat dia masuk lift ada gitu kan, sebelumnya gitu. Tapi di saat yang pas mau kejadian dia naik ke lantai paling atas itu semua CCTV nggak ada yang ngerekam dia. Gitu. Itu emang Tidak terekam kali ya? Tidak terekam tapi Karena main kasat mata. Tapi karena sebelahnya itu lagi ada pembangunan gedung baru. Jadi pas katanya tuh sebelum dia loncat itu di belakangnya tuh kayak ada sosok hitam tapi sambil melukin dia. Ada lihat Ya entah itu apa, ya mungkin dia bunuh diri karena bujukan itu. ngeri juga lah kalau udah sampai. Tapi itu ada yang lihat tuh. Ada. Dia kayak di ini orang gitu. Gitu. Tapi kan kayak pihak kepolisian nggak bisa. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa ini membetulkan. Iya karena ini alat buktinya tuh nggak kuat. Gitu karena CCTV juga nggak bisa ngerekam kayak gitu. Ya kan Ya udah jatuhnya bunuh diri. Jatuhnya bunuh diri gitu dengan punya permasalahan, mungkin punya entahlah punya permasalahan pribadi atau berat beban gimana. hidupnya. Gitu. Tapi kalau Berli kayaknya nggak ada ya pengalaman di hotel gitu. Ada dong. Kirain setan Justru aja tangan malu. bareng-bareng nambah kenal sama Opa waktu itu ngikut tanya, bukan Opa, Om Bay. Dia juga ngikut, tanya aja dia. Di mana? Di Bandung. Tahun baru juga. Oh, itu gimana? Bandungnya mana? deket jangan disebutin deh. Pokoknya deket stasiun lah. Deket stasiun itu, gue inget banget. Enggak, ya apa yang kayak di sini kali di Jati. Di stasiun mana sih? Jangan deh nanti. Apa yang kotak-kotak tempat esek-esek pakai seng? Pokoknya seperti itu. Seperti itu ya. Itu ada ceweknya 2, Mbak Yuni, Mbak Ai, terus Opa, Kak Jack. Berapa orang ya? Kita semua ada 7 atau 8 orang. Kak Jo pun ikut. Kak Jo ikut. Yang jadi si itu, jadi si kemarin di yang jadi si Opung. Iya. Dia ikut 7 atau 8. Ngeri nih. Jadi kita udah muter-muter hotel itu dari jam 5 sore. Besok itu tahun baru tuh 2 hari sebelumnya apa besoknya? 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya ya, itu hotel udah penuh. Udah penuh. Akhirnya kita jalan-jalan semua udah penuh. Akhirnya ada satu hotel dekat stasiun, tapi mau nggak mau ya situ. sebenarnya hotel yang sebelahnya. Jalannya karena banyakan orang nggak mau, dia ngasih referensi ada mas di sini kayaknya masih ada tuh. Cuman ya tanda kutip hotel ini nih. Nah Ya. biasalah kita nggak mau, bukan gue sih nggak masalah, gue mau gadam deh yang ini yang higienis di sini. Nah, udah dong. Ya udahlah daripada kita nggak ini udah terlanjur sampai sini kan capek, belum lagi kalau ke Jakarta macet pasti kan. Dan lo nggak mau itu karena takut mengingat masa lalu ya? Enak aja lu. Nah udah akhirnya nanya lah sebelah. Jadi sebelahan pas, cuma ketutup tembok doang, ketutup pagar tembok sebelahnya pas. Yang nanya itu Kak Jack sama Mbak Ai. Lo kenal semua kok. Nah nanya ya biasa Opa pasti juga ikut, cuman Mbak Ai kan bisa bahasa Sunda tuh.
udah nanya ada yang kosong nggak gitu kan ini karena dia sendiri sebenarnya berdua cuma nggak tahu lah ini sepertinya ngode gitu tapi kita masih positive thinking aja ini satu ini tadinya bilang nggak ada penuh gitu kan terus yang di sini oh iya masih ada teh tapi temennya tetap dia yang ngomong jadi pas kita misalnya nanya yang orang di resepsionis biasalah hotel ini lah nanya di resepsionis ada yang kosong nggak ya udah penuh teh kebetulan yang nanya sih mbak Ai itu yang tata itu ya udah penuh teh ini ya di mana lagi ya nah yang di sini nih jadi ada kayak papan gitu dia berdiri situ lagi ngapain gitu yang jaga juga sebenarnya mungkin ngasih kode tahu-tahu dia ngomong ya resepsionis ngomong oh masih ada nah gitu kan udah dia masih ada pun nge-flat jadi kita masih positive thinking tuh udah tunggu dulu aja tunggu di sini ya gitu kan mereka ke belakang ya pikiran kita mah benar-benar kan nah benar-benar bersih-bersih dulu lah mungkin ini nyiapin ruangan kita udah ngomong 7 orang atau 8 orang gitu kan syukurlah ada kita nggak perlu ke Jakarta lagi jadi ada hotel udah syukurlah biar kata hotelnya hotel apa namanya ya kayak gitulah udah yang penting bisa tidur gitu kan atau juga rame udah itu sekitar setengah jam lebih lah udah akhirnya dikasih kunci ini tapi belum bayar kita langsung masuk semua di belakang kita naruh ini itu WC itu kan kalau WC sering dipakai kan beda bersih kan emang WC duduk bersih lah maksudnya itu WC emang bersih sebenarnya cuman kelihatan banget kalau lama banget tuh nggak dipakai jadi ada keraknya dan bagian air itu airnya hitam bekasnya kerak udah kering lama banget kok selokannya kayak masih kering semua kayak lama banget nggak dipakai gitu loh di bawah tempat tidur itu ada bunga-bunga ini ada apa sih yang orang ini bunganya berceceran tuh ya. Terus ini buat arang gitu loh tungku tapi udah abu semua udah abu semua ya Logo minyak enggak udah dipakai dan bunga-bunga itu udah kering udah kering di bawah tempat tidur terus nah itu kursinya mah bener-bener kayak kursi pengantin jadi ada kursi di sebelah sini jadi tempat tidurnya gede nih buat 8 orang kan 7 orang 8 orang king kan nah ini kursi nih warna merah zaman dulu gitu loh iya. kayak gini kursi ini tapi yang model-model sofa tapi zaman dulu yang warna merah masih dulu apa ya yang begitulah udah dong biasa lah masih ada yang kotor-kotor yang biasa cewek Mbak Ai sama Mbak Yuni itu nyapu lah kan 2 ceweknya nyapu kok ini bunga kering ya nah Mbak Yuni kan orangnya nggak tipe orangnya nggak terlalu percaya kayak lu gitu yang orangnya nggak terlalu dia percaya cuman nggak terlalu ya udahlah ini mau diberikan apa sih gitu loh gitu dia percaya sih kalau misalnya tapi apa sih ini gitu loh gitu nah udah banyak ya udah akhirnya nggak disapu sama mereka cuman ya udahlah gitu kan kita nginep tuh 3 hari 2 malam nah udah pas mau bayar akhirnya bayar baik tuh jadi kita sama gue nemenin dia kan bisa bahasa Sunda nah ada resepsionis sebelum ini kan ada bunga bagus tuh bunga apa sih kembang sepatu apa sih jadi kayak gitu-gitulah ada cewek gini situ ngomong bahasa Sunda ngomongnya gini itu ntar nggak apa-apa gitu artinya pokoknya Mbak Ai dengar nggak apa-apa ini jadi dia ngomong pokoknya obrolannya tuh ini 7 tahun loh nggak dibuka gimana tuh ini ntar kalau ini udahlah pokoknya gitu kalau ada apa-apa gimana gitu kan udahlah Mbak Ai langsung ngomong Sunda mereka emang ini oh enggak Bu itu ini apa emang lama nggak dibuka karena ya satu ini kan tadi biasa buat ya sebentar-bentar dia lah nggak dibuka soalnya kita kan nggak pernah penuh gitu kan baru ini penuh ya hotel melati gitu kan nggak pernah penuh ini gitu hotel kecil sih masuk akal ya kalau kayak dibersihinnya asal-asalan kayak gimana tapi loh hotelnya itu emang ada beberapa pintu hotelnya semuanya kecil-kecil kecuali tempat kita tuh kan paling belakang itu gede emang gede paling belakang gede nah udah mungkin ukuran apa presiden apa deluxe ya oh iyalah tapi murah
ditantangin lah kita, kalau nggak mau ya nggak apa-apa tuh gitu kan, nggak mau nggak apa-apa orang ini. Ya kita udah nggak ada tempat, besok secara kita udah ada acara ini malam tahun baru ini mau nanti. nggak mau ya itu juga. Mau nggak mau ya itu juga, udah ya sudahlah ini udah beneran. Akhirnya udah habis bayar, biasalah kita udah mau ngumpul ngobrol, katanya masa ini 7 tahun nggak dibuka, terus itu iya terus pokoknya 7 tahun nggak dibuka. Cuman itu doang, jadi baru kita orang pertama nih, oh iya pacaran kata-katanya, gua bilang juga ape, kata Mbak Yuni kan begitu orangnya, gua bilang juga ape. Aku tambahin ya, itu kamar 7 tahun nggak dibuka, tapi sepertinya ada hari-hari tertentu, ada ritual di situ. Cuma kita Mungkin nggak buat tahu penglaris apa. kali ya. Mungkin, karena Emang waktu kita tapi kan- masuk, itu ada kayak buat bakaran dupa, daun-daun, bukan daun, bunga 7 rupa pun udah mengering gitu loh. Nggak ngerti lah apa sebenarnya takut ngomong begini nanti takut entah itu ritual per hari per setiap hari apa atau enggak itu emang zaman dulu udah nggak di orang kuncinya itu udah kayak karatan gitu kan kuncinya yang pintu zaman gimana bukan rantai ya yang di engsel gitu terus ininya di Ya, gantung udah berkarat. ininya juga ini udah. Karena apa? Bunga 7 rupa itu mengering tidak mungkin sampai selama 7 tahun. Tapi kan waktu itu kering, bukannya kering Tapi banget. memang Lah kayak lama 3 bulan juga kering. Iya enggak. Iya. Jadi keringnya itu masih kering yang warnanya bagus. nggak tahu iya. ya. Berarti baru dong dalam itu, keadaan nggak terlalu mungkin lama. layu menuju kering kali. Iya, kering tapi warnanya masih fresh, masih bagus gitu loh. Kalau udah 7 tahun, udah otomatis dia akan menghitam. Itu. Nah itu maksud aku. Nah, Nah, feelingku itu mungkin ada waktu-waktu tertentu Pemujaan kali ya. Pokoknya. Ritual. di kamar itu. Gue panik. Cuman kita nggak tahu tuh ritual itu apa, tujuannya apa, kita nggak tahu. Nah, Dan lebih baik nggak nanya. Tapi kan- nggak nanya ke pihak hotel. Itu nanyanya enggak lah. Ya kalau pihak kita nanya pihak hotel ya nggak bakalan jawab ditutupin. Tapi kan kayak di memang yang di mungkin daerah pantai-pantai itu pasti ada satu kamar yang memang nggak pernah dibuka. Itu faktornya bukan karena itu, bukan khusus gitu-gitu, nggak tahu lah ya. Itu ada flashbacknya. Jadi kita makan tuh, udah makan. Tahu nggak pas makan, kita pulang, si Mbak Yuni itu kan nggak ikut. Mbak Yuni Bang Sony. Mbak Yuni itu nggak ikut. Nah, Mbak Yuni kan perutnya sakit banget udah sampai dikasih apa ya dikasih Angin, masuk angin semua masuk Minyak rem enggak ya? gimana minyak rem kurang ajar gue emang nggak pernah bisa serius gue udah mulai merinding kan jadi lagi gue paling malu kalau sedang begini tahu sebenarnya biar kata gue konten begini Terus udah sakit kita udah megangin gini aduh kalau kesurupan gimana tapi untungnya dia tuh orangnya tipenya susah kalau kesurupan bagusnya di situ orang kalau nggak terlalu yang nggak percaya itu. itu susah jadi dia cuma ngerasain dulu hatinya ini udah tapi padahal malah dia yang diserang ya. Sepertinya ya. Enggak Mungkin sih. Enggak. Enggak. Apa lagi sakit perut itu lagi sakit lagi mau kemasukan? iya makanya mungkin kalau misalnya Nggak ngerti juga ya gitu kan. Mungkin bisa juga aduh sakit sampai akhirnya mijitin ayo mbak jangan mbak besok kan mau tahun baruan nih masa kita pulang masa gini kita ngerawat tuh gini udah dong nah udah gitu di ini akhirnya udah lemas udah akhirnya udah besoknya tuh oh iya tahun barunya besoknya baru nah ngobrol lah terus siang-siang tuh ngobrol lah sama orang di situ baru yang mie ayam itu nggak jauh dari tanya dia nanya nginep di mana oh di situ bukan nginep penuh mereka mungkin tahu kali ya di mana oh semalam bukan udah penuh nah masih kok berapa Satu orang lagi. dia nanyanya gitu dulu masih kok 8 orang gitu kan bukannya mungkin pikir dia begini itu hotel kan kecil-kecil kamarnya 8 orang bukannya kalau udah biasa udah baru datang kemarin apa pesan dulu nggak mungkin gitu kan kok 8 orang bisa masuk semua. gitu kan kok dapat kamar semua gitu kan biasanya kan udah penuh gitu biar kata hotel kayak gitu udah dia bilang terus kita nanya iya yang gede yang di paling belakang serius yang paling belakang iya Dia nggak percaya kalau nginep di situ. dia percaya serius itu dia cerita lah Cuman nggak dia mungkin nggak yakin karena dapat yang itu. Iya makanya dia nggak habis pikir kok masuk ke kamar itu gitu. cerita lah dia itu kamar dulu pernah ada emang tadi kamar itu zaman dulu itu belum yang kamar kayak gitu belum gitu belum banyak gitu maksudnya tadi kamar itu tadinya gede akhirnya di-skat
Nah, yang belakang itu, ya, nah. karena biar dapat banyak kali gitu. Yang belakang itu tadinya ada orang, dulu masih normal lah hotelnya. Itu ada orang suami istri. Jadi mati di situ ya. Suami Yang istri, dibunuh. dua-duanya. Istrinya doang, Oh. suaminya enggak. Tapi orang yang iniin gitu loh. Itu menurut cerita. Kita nggak tahu kebenarannya gimana. Berarti dibunuh maksudnya. Sepertinya iya. Sepertinya iya kali ya. Ya, karena mungkin nggak tahu lah. terungkap. Takut gua. Iya. Udah gitu. Dia ngomong ini, kok tega ya dibuka ini. Terus gimana dong? Malam cerita Dia menyarankan pindah. mendingan pindah deh, mendingan pindah gitu. Dari udah hotel mana? Cari-cari aja di ini. Nah, kita kan takut tuh dia udah nggak nyaman kan. Entar malam gimana tahun baru. Akhirnya udah terus entar ini siang sih nggak apa-apa. Lah kalau malam gimana ntar kalau pas tahun baru kita pulangnya kita capek, repot. Untung ada temen yang punya rumah di Bandung. Ya kita nggak enak lah. Akhirnya tawarin. Karena Nggak kepepet tawarin, juga. kepepet banget. Udah nggak ada. Sekarang mau ke Jakarta macet. Mau apa macet. Udah tahun baru kita udah planning lama. Tinggal beberapa jam lagi. Iya, udah planning lama juga. Masa kita balik gitu. Akhirnya nanya tuh, tapi untungnya baik nih. Atono namanya. Atono tuh namanya. Nelpon tuh. Ya nelpon Mbak Yuni yang baik. Teman kerja juga kan mereka. Boleh mau nanya nih, boleh nggak nginep di tempatmu? Ya udah boleh, malah ada temennya gini-gini. Oh lega dengan itu kita langsung kabur semuanya. Alhamdulillah gitu. Akhirnya keluar dari suasana mencekam itu ya. Iyalah, ntar kesambut lagi ya seru banget. Ya orang-orang di luar pada niup trompet, tiba-tiba di kamar itu ada yang niup trompet tapi nggak ada gimana. Tapi yang sebenarnya kalau yang kayak gitu terus di tiap tempat ada. Iya, cuman kan tingkat keangkerannya, Rom. Iya. Kayak gitu. Ya biasanya kalau terjadi pertumpahan darah di situ tuh ya roh-roh itu bekerja. Kalau darah tertumpah di tanah itu. Jadi mungkin dia ya di situ. Ya kalau ada pertumpahan darah biasanya seperti itu sih. Itu yang nutup deh. Rom, makasih ya. Sama-sama. Ntar kesini lagi. Satu lantai itu nggak boleh dipakai untuk penglaris. Ada juga yang meninggal di situ ke toilet. Ada cewek berdiri di depan ruangan itu kan buat apa sih namanya, kayak ritual-ritual gitu.